gitu. Mau curhat tapi suaranya kalau pelan-pelan aku nggak denger, Dok. Iya, tapi nggak bisa kan, Miss. Kalau malam mungkin bisa. Kalau malam saya nggak bisa, sayang, karena saya kan ada keluarga. Saya baru siang baru bisa. Kenapa, sayang? Itu saya kena penipuan, Miss. Penipuan apa lagi, sayang? Yang aku udah ngeliat di YouTube Miss Yuni sama Uya Kuya itu yang kayak apa itu PT Migas pelayaran itu loh. Kamu habis berapa, sayang? Banyak banget, Miss. Banyak. Sampai utang bank, Miss. Banyak banget itu berapa, sayang? 80. 80 juta. Iya, Miss. Wow. Lah kok bisa sampai 80 juta itu gimana ceritanya, Dok? Nggak tahu, Miss. Aku juga kenapa jadi kayak gini, Miss. Maksudnya kenapa jadi kayak gitu tuh gimana? Awal ceritanya tuh seperti apa? Ya kayak aku ngeliat di YouTube Uya-Kuya itu kayak gitu yang TKW Beijing cerita sama Uya-Kuya kayak gitu, itu persis banget. Jadi waktu Miss Yuni cerita sama Uya Kuya juga cerita, itu sama seperti itu. Berarti selama ini kamu nggak kenal Miss Yuni, nggak kenal Mas Uya Kuya gitu? Kalau Miss Yuni aku sering lihat, tapi seringnya tuh kayak yang kasus pencurian, terus kayak kasus ngambil uang majikan, pakai baju majikan, itu yang aku sering lihat. Tentang kasus penipuan itu kamu nggak pernah lihat, padahal banyak sekali. Iya, Miss, ya Allah, aku tuh baru ngeliat pas duit udah terkirim semua, Miss. Ini Miss Yuni lagi lihat enggak? Iya, Miss Yuni lagi live, saya. Makanya Miss Yuni selalu bilang di live jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Ini aja live aja kamu masih ketinggalan, Dok. Padahal Miss Yuni itu setiap hari, kemarin ada yang 25 juta. Dan kamu lebih banyak, Dok, 80 juta itu. Awalnya bagaimana kamu kenal dia? Dari media sosial seperti apa dan bagaimana? Iya. Ya, waktu aku ngeliat di yang bener-bener persis kayak cerita aku tuh yang di YouTube-nya Uya Kuya itu persis banget mukanya juga kayak gitu. Terus pas waktu pertama kali aku ngecek KTP-nya itu di aplikasi itu KTP-nya bener. Nah dari situ aku tuh kayak yakin kalau dia tuh nggak nipu gitu, Miss. Terus kan kayak pelan-pelan emang aku tuh kayak baca. Cuma tuh kayak hati aku tuh kayak yakin dia itu nggak bohong kayak gitu. Terus? Terus pertama dia tuh kayak minta kayak cuti kan, katanya buat bayar apa itu yang boot itu naik speedboat atau pesawat. Iya. Terus? Aku bayar 10 juta yang buat naik speedboat aja, kalau pesawat kan mahal. Nah udah aku bayar tuh, terus ditelepon tuh sama HRD-nya, katanya kalau misalkan pindahan kayak gaji ke calon istri itu harus bayar tanda tangan di atas materai kayak gitu, Miss. Per tanda tangan itu 8 juta. Terus? Itu 8 juta kali 3. Terus? Itu aku dapat minjem dari teman aku di sini, Miss. Teman-teman aku tuh baik-baik, tapi kenapa akunya yang bohongin mereka gitu. Sekarang aku tuh bingung yang ngembaliin duit teman aku. Kalau yang masalah duit aku sendiri yang 50 juta itu, insya Allah kayaknya aku mudah-mudahan kuat gitu, Miss, bisa bayarin banknya. Padahal sebenarnya itu duit itu buat kuliah anakku, Miss. Kamu punya suami di Indonesia? Enggak punya, Miss. Lah kenapa kamu membiayai anakmu sekolah tapi berpikir untuk mencari laki-laki lain karena dia punya gaji miliaran mau dimasukkan ke rekeningmu, bener nggak? Iya, awalnya aku tuh sebenarnya nggak pernah main-main kayak gitu nyari-nyari cowok atau apa, nggak tahu tiba-tiba tuh kayak dia itu Ngejar-ngejar kamu. aku tuh kayak ngasih nomor WA aku kayak gitu, Miss. Aku juga dulu tuh nggak pernah, Miss, kayak main-main sama cowok atau apa tuh nggak pernah. Aku tuh cuek, Miss. Nggak tahu ini tuh kenapa. Aku mikirnya masa sih ada cowok yang mau sama aku apa
Aku mikirnya tuh kayak mungkin ini beneran jodoh atau gimana, aku tuh mikirnya kayak gitu, Miss, berlebihan. Jadi kamu berpikir itu adalah jodohmu? Mhm. Terus? Ya terus udah, Miss, yang 80 juta itu sebenarnya ya aku tuh kayak pertama ngambil bank itu mikirnya emang buat biaya anak aku, nggak pernah bermasalah sama kayak utang-utang bank kayak gitu, aku selalu kayak bayar-bayar kayak gitu, Miss. Niatnya buat dia kuliah yang tahun ini kayak gitu. Terus kan tiba-tiba tuh kayak aku tuh ngirimin lewat rekening aku sendiri ke penipu itu, Miss. Nah, uang pribadi aku tuh 50, terus aku minjem ke temen aku tuh, ya itu 10, 10 sama 10 kayak gitu. Aku yang bingung itu temen aku ngomong, aku udah curhat sama dia, kata dianya tuh, "Ya udah kembaliin uang uang itu aja, kayak 5 juta. Yang penting yang penting kamu tuh sabar, jangan mikir buat bunuh diri atau gimana," kayak gitu. Kata aku, ya mudah-mudahan aku kuat, tapi nggak tahu caranya buat ngembaliin 10 juta gitu ke teman-teman aku itu, Miss. Nah, kalau saya pribadi nih, ya mau tidak mau, suka tidak suka, ya nyuruh temenmu bersabar dulu, kan utang dibayarin satu persatu dulu loh. Iya, aku tuh sebenarnya nggak pengen bohongin siapapun kalau masalah utang aku pengen bayar, cuma kan dia ngomongnya sebenarnya duit itu tuh buat sodako karena ini kan bulan puasa katanya. Aku udah janji buat sodako anak yatim, tapi duitnya kamu buat penipu. Ya aku juga nggak tahu, aku bilang aku udah minta maaf. Kataku, yang penting aku udah jujur ke temen. Aku bilang, "Kamu jangan bully aku ya, yang aku tuh nggak apa-apa kamu benci aku, yang penting aku tuh di sini tuh bisa kuat kayak gitu ngadepin." Waktu kemarin aku kan ngomong ke bos aku, ini kan bos baru ya, Miss, ya, aku mungkin mikirnya tuh baik kayak bos dulu, setiap aku ada masalah, aku selalu pinjem ke bos, kalau yang dulu ya, Miss, ya. Jadi kayak dia tuh selalu bantu, aku tuh nggak pernah kayak masalah utang di bank atau ke teman-teman tuh nggak pernah, selalu majikan yang bantu. Tapi ini kan mungkin beda majikan juga beda pikiran, Mas, ya. Aku ngomong, kata dianya nggak bisa kayak gitu. Jadi aku tuh kayak, ya Allah, mau nyari kemana lagi? Aku tuh mikirnya yang penting aku tetap kerja di sini. Mudah-mudahan mereka tuh nggak minta-minta aku kayak gitu dengan alasan nggak ada alasan kayak gitu. Aku takut nih sudah ngomong pinjam-pinjam. Padahal orang Hongkong itu nggak mau loh dipinjemin uang, nggak suka. Iya, iya, Mas, tahu, tapi aku mikirnya tuh kayak majikan dulu. Aku mikir dia baik, mungkin bisa bantu aku, kan aku alasannya buat anak. Dulu juga aku sering yang majikan dulu ya, Miss, ya. Aku sering minjem ke majikan, kayak gitu, potong gaji. Mereka nggak masalah. Yang penting aku tuh di luar tuh nggak ada urusan sama teman, nggak ada urusan apalah kayak gitu. Terus takut kayak aku tuh kayak takut down, bunuh diri kayak gitu. Kalau majikan dulu tuh kayak peduli banget, Miss. Iya kan majikan tidak boleh disamakan sayang. Iya, aku mikirnya kan kan aku nyoba, Miss. Mudah-mudahan dia mau minjemin aku kayak gitu. Iya Aku kak. bingung, Miss, masa aku harus cari-cari utangan di luar lagi, sedangkan aku tuh pengennya stop utang itu doang. Biar aku tuh bisa tetap ngasih jajan anak aku tiap bulan, terus tetap bisa bayarin bank Kamu kenal aku laki-laki kayak itu gitu, berapa Miss. lama? Sebulan, Miss. Sebulan 80 juta. Makanya itu aku tuh waktu kemarin blokir, terus aku kemarin terus aku buka, hari ini dia ngirimin cek itu. Aku bilang, aku tuh kenal kenal yang YouTube-nya orang, nggak tahu pokoknya ada deh. Terus aku tuh DM dia, aku juga sering tanya ke dia kerja di tempat itu juga. Terus kata dia, "Jangan percaya, Mbak, aku kerja di situ." Terus katanya, "Ini tuh cek bohong, sebelum aku WA Miss Yuni tuh aku udah DM ke orang itu," katanya. Kata dianya, "Kamu ituin aja terus kalau dia tuh napi, kalau dia tuh gini gini gini, biar biar dia malu sendiri." Kataku, "Dia balesin terus, Bang." Kata dianya, "Udah biarin aja, entar lama-lama juga blokir kamu," katanya. Kayak gitu.
Kan kenapa nggak dari awal sebelum kirim uang cari kepastian bahwa dia itu penipu atau bukan? Kenapa setelah uangmu habis baru kamu cari kepastian?